Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dakwah Ulama 41 serta pengikut dari Facebook Dakwah Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang kisah Syekh Abdul Muhyi yang merupakan salah satu wali yang dikenal memiliki karomah yang sangat luar biasa, yang sangat sakti. Syekh Abdul Muhyi hidup pada masa setelah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia menjadi penerus perjuangan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, terutama Jawa bagian barat. Syekh Abdul Muhyi hidup pada masa 2 abad setelah masa Sunan Gunung Jati. Dia lahir di Mataram pada tahun 1071 Hijriah, atau tepatnya pada tahun 1650 Masehi. Pada masa Sunan Gunung Jati sudah berhasil mengislamkan beberapa wilayah di Jawa Barat, dari mulai perbatasan Losari hingga ujung kulon Jawa Barat. Namun bagian selatan Jawa Barat belum sempat tersentuh oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Perjuangan untuk mendakwahkan ajaran agama Islam ini kemudian diteruskan, salah satunya oleh seorang wali Allah yang dikenal memiliki karomah yang sangat sakti, yaitu Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi mendapatkan titah dari gurunya untuk mendakwahkan ajaran Islam ke bagian selatan Jawa Barat. Sang guru pun membekali Syekh Abdul Muhyi hanya dengan ciri-ciri tempat yang harus dituju olehnya. Setelah mendapatkan tugas dari sang guru, Syekh Abdul Muhyi meminta restu kepada kedua orang tuanya untuk mengemban amanah dan dakwah di Jawa Barat, terutama bagian selatan. Sejak saat itu, Syekh Abdul Muhyi mulai melakukan pengembaraan untuk dakwah Islam dan mencari sebuah gua yang menjadi ciri untuk dia tinggal di sana. Mula-mula Syekh Abdul Muhyi tinggal di Dharma Kuningan. Di daerah itu melakukan dakwah Islam hingga banyak pengikut. Dari Dharma Kuningan meneruskan perjalanan hingga di Pamengkuk, Garut. Di sana Syekh Abdul Muhyi menyebarkan agama Islam kepada penduduk yang masih menganut ajaran agama Hindu. Syekh Abdul Muhyi kemudian meneruskan penyebaran Islam ke Batuwangi dan Lebak Siu. Ketika itu di Lebak Siu masih banyak tokoh aliran hitam. Mereka semua dapat dikalahkan oleh Syekh Abdul Muhyi karena pertolongan Allah SWT. Syekh Abdul Muhyi akhirnya menemukan gua yang selama ini dia cari, sesuai dengan ciri yang disebutkan oleh gurunya yang harus dia tempati. Gua ini disebut Safarwati di Pamijahan, Tasikmalaya. Di sini Syekh Abdul Muhyi menyebarkan Islam melalui ilmu hikmah
kepada para murid dan santrinya. Di sini pula Syekh Abdul Muhyi mendidik kader dan mengajarkan suluk thariqah Satoriyah. Syekh Abdul Muhyi kemudian pindah ke Kampung Bojong. Kampung ini terletak 6 km dari letak Gua Saparwadi. Di kampung ini Syekh Abdul Muhyi mendirikan pesantren dan masjid sebagai pusat penyebaran agama Islam. Dikenal sakti dan memiliki karomah sebagai seorang wali, Syekh Abdul Muhyi saat berada di Mekah bersama Syekh Mansur hendak pulang ke Jawa. Dua waliullah ini sama-sama memiliki kesaktian yang luar biasa, namun keramat yang dimiliki keduanya berbeda. Syekh Abdul Muhyi dalam perjalanan pulang menuju Jawa menggunakan kesaktian berjalan di dalam bumi, sedangkan Syekh Mansur pulang ke tanah Jawa berjalan di atas bumi. Ketika Syekh Abdul Muhyi berjalan di dasar lautan, tubuhnya merasa kedinginan hingga dia menyalakan rokok menghangatkan badannya. Namun setelah Syekh Abdul Muhyi menyalakan rokoknya, tampak jalannya gelap bagaikan tertutup asap. Syekh Abdul Muhyi mematikan rokoknya dan jalan yang akan dia lalui menjadi terang kembali. Hal inilah yang menjadi asal muasal di wilayah pemakaman Syekh Abdul Muhyi ada tempat-tempat khusus dilarang merokok ketika berada di sana. Jadi itulah kisah dari Syekh Abdul Muhyi yang berada di Pamijahan, yang merupakan penerus dari Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Syekh Abdul Muhyi. Sekian dari kami, mohon koreksi, bisa like, share, dan komen. Yang belum subscribe nanti bisa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.